Hai, kembali lagi di channel Cerita Ayah Ibu. Cerita hari ini berasal dari hutan belantara. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Di sebuah hutan rimba di pedalaman Sumatera, terdapat kerajaan hewan yang makmur. Di kerajaan ini, berbagai jenis binatang hidup berdampingan dengan damai. Namun, seperti halnya kerajaan-kerajaan manusia, ada intrik dan kepentingan tersembunyi di balik permukaan yang tenang. Salah satu tokoh yang dikenal licik adalah seekor ular kobra bernama Raka. Raka adalah seekor ular yang cerdik dan berambisi tinggi. Ia memiliki pengaruh yang besar di kalangan binatang, terutama karena kemampuannya memanipulasi dan memanfaatkan keadaan. Kerajaan hewan ini dipimpin oleh seekor makan tutul bijaksana bernama Rajendra, yang sangat dihormati oleh semua makhluk di hutan. Namun, meskipun Rajendra bijak, ia tidak terlalu berhati-hati dengan sekelilingnya. Suatu ketika, datanglah tawaran dari seekor burung elang bernama Aruna yang sangat terkenal di kalangan burung-burung. Aruna membawa kabar bahwa manusia di luar hutan membutuhkan banyak sumber daya dari alam mereka. Ia menawarkan kesempatan bagi binatang-binatang untuk menjual hasil hutan dengan harga yang sangat tinggi. Raka melihat peluang emas di sini. Ia tahu, dengan menguasai jalur perdagangan ini, ia bisa mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan yang lebih besar. Dengan cepat, Raka bersekutu dengan Aruna. Meskipun niatnya adalah untuk mengkhianati kepercayaan para binatang lainnya, Raka berpura-pura menjadi penghubung yang baik antara para binatang dan Aruna, mengatur kesepakatan jual beli hasil hutan, mulai dari buah-buahan, kayu, hingga rempah-rempah langka yang hanya tumbuh di hutan tersebut. Namun, tidak lama setelah perdagangan dimulai, kejadian aneh mulai terjadi. Banyak binatang yang menerima sedikit hasil dari perdagangan tersebut. Meskipun mereka telah mengirimkan banyak hasil alam mereka ke pasar, ratusan pohon besar ditebang dengan alasan untuk keuntungan bersama. Dan banyak binatang yang merasa dirugikan. Mereka merasa uang atau hasil yang dijanjikan tidak pernah sampai ke tangan mereka. Sang makan tutul, Rajendra, mulai merasa ada yang tidak beres. Ia memutuskan untuk mengumpulkan semua hewan dan meminta penjelasan dari Raka. Namun, Raka dengan lisiknya membalikan keadaan. Ia menuduh bahwa ada beberapa hewan yang tidak jujur dalam kesepakatan dan mencoba merusak perdagangan untuk keuntungan pribadi. Rajendra pun mulai meragukan kesetiaan hewan-hewan di sekitarnya. Dalam kebingungannya, ia meminta bantuan dari seekor kera tua yang bijaksana bernama Taki, yang sudah sangat berpengalaman dalam menghadapi tipu daya. Mulai menyelidiki dengan hati-hati, ia mengikuti jalur perdagangan dan menemukan fakta mencengangkan. Raka telah mengatur agar sebagian besar hasil alam yang seharusnya diterima oleh kerajaan hewan justru dijual dengan harga rendah dan dibawa langsung oleh Aruna ke pasar manusia tanpa sepengetahuan mereka. Lebih parah lagi, Raka menyembunyikan sebagian besar hasil penjualan itu untuk dirinya sendiri. Taki segera melaporkan temuannya kepada Rajendra, yang merasa sangat dikhianati oleh ular yang selama ini ia percayai. Rajendra memanggil seluruh binatang untuk mendengarkan kebenarannya. Dalam pertemuan itu, Taki mengungkapkan bahwa Raka telah mengatur segalanya untuk keuntungan pribadi, memanipulasi perdagangan dan merugikan banyak binatang. Raka, yang merasa terpojok, mencoba untuk membela diri. Tetapi ia tidak bisa lagi menutupi perbuatannya. Ia telah kehilangan dukungan dari hampir semua binatang yang merasa tertipu dan dikhianati. Dalam sebuah keputusan yang berat, Rajendra memerintahkan agar Raka diusir dari kerajaan. Sebagai hukuman, Raka dijatuhi sanksi untuk tidak lagi diperbolehkan memasuki hutan dan harus hidup terasing tanpa perlindungan apapun. Setelah kepergian Raka, perdagangan yang lebih adil mulai dilaksanakan, dengan setiap binatang memiliki suara dalam keputusan-keputusan penting. Kerajaan hewan pun kembali makmur, dan para binatang mulai lebih berhati-hati dalam memilih pemimpin dan mitra. Namun, mereka selalu ingat bahwa meskipun kerajaan mereka damai, ada selalu bahaya kelicikan yang mengintai di balik setiap tawaran manis. Rajendra, sang makan tutul,
tetap menjadi pemimpin yang bijaksana dan bersama Taki. Mereka mengawasi kerajaan dengan penuh kewaspadaan. Mereka sadar bahwa dalam dunia yang penuh dengan tipu daya, kebijaksanaan dan kepercayaan adalah kunci untuk menjaga kedamaian. Pesan moral dari cerita Kelihayan di Balik Rimba adalah bahwa kecurangan dan kelicikan, meskipun tampak menguntungkan dalam jangka pendek, pada akhirnya akan menghancurkan kepercayaan dan merugikan banyak pihak. Selain itu, cerita ini juga mengajarkan pentingnya kebijaksanaan, kejujuran, dan transparansi dalam setiap keputusan atau kerjasama. Ketika kita mengutamakan kepentingan pribadi, tanpa memperhatikan dampaknya terhadap orang lain, kita tidak hanya merusak hubungan, tetapi juga merugikan diri sendiri. Pada akhirnya, kebenaran akan terungkap, dan keadilan akan tercapai. Meskipun mungkin membutuhkan perjuangan dan keberanian untuk menghadapinya. Terima kasih sudah menonton video cerita dari ayah ibu ini. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video cerita selanjutnya.